Nah, pembibitan. Di pembibitan itu oke lah, nggak apa-apa. Di pembibitan kita ada namanya perlakuan benih. Kalau istilahnya bahasanya seed treatment, perlakuan benih. Bapak biasanya kalau udah diambil bibit cabenya tadi diambil, udah di langsung dibuang. Kan tinggal apa? Habis itu kan kita biasa kan direndam sebelum ditabur kan direndam dulu kan? Sebelum ditabur kan direndam dulu. Nah, udah. Berapa lama biasa Bapak merendam, berapa lama itu? Satu malam. Ya pas. Kalau satu malam dia lebih banyak. Nah, baru waktu kita tiris, ini air yang ada kandungan trigo tadi jangan kita buang. Itu bisa kita siramkan nanti ke lubang-lubang tanaman ini. Sayang deh kalau kita buang. Kan trigonya nggak lengket di bibit semua. Sisanya kan masih ada di air. Kenapa kita buang? Gitu. Jadi setelah kita tiris ini nanti tiris nanti kan diangin-anginkan. Kan kita tiris lah udah habis airnya. Nanti biji cabai tadi kita lumurin lagi dengan trigo. Dilumurin kita, ya kan tepung dia kita gaulin lagi. Digaulin supaya kalau bisa dalam keadaan masih lembab-lembab bijinya, jadi supaya trigonya bisa lengket. Nanti kalau udah trigo itu lengket, trigo itu bisa masuk nanti ke dalam ini melalui titik tumbuhnya ini dia masuk dia ke dalam. Jadi kalau misalnya ada dari luar nanti jamur layu fusariumnya dimakan trigo gitu. Begitu masuk dia dimakan trigo dulu, makanya trigonya harus di biji ini kita atau kena penyakit pitium kan sering bibit itu terkulai ya. Nah, itu kena layu pitium namanya. Gitu. Bisa juga diatasi dengan trigo ini. Semua benih sayuran bisa tuh di ruang. Timun, apa bisa. Yang penting penyakitnya itu sama. Yang penting penyakitnya memang kena ayu ya. Iya. Atau kalau di timun sering cendawan kuning. Ya. Itu di timun, di anggur itu cendawan kuning. Yang di bawah daun kadang dia kuning. Ya, kuning. Nah, itu sama, itu cendawan kuning itu. Kresek ya namanya. Ya, orang sini bilang kresek, itu sebenarnya bahasa pertanian cendawan kuning namanya itu. Jamur itu. Dia bisa menyebar ke bawah. Di timun di batangnya itu kan ada pecah kadangnya di akar atau Iya. pecah. Gitu. Jadi ini kan udah kita lumurin bibit cabai tadi, kita tabur. Kalau bisa di daerah cabur tadi udah kita siram juga pakai di lahan persemaian itu juga disiram juga pakai trigo di lahan persemaian. Lahan persemaian kita siram juga pakai trigo. Setelah itu baru kita tabur. Udah nanti kalau udah mulai tumbuh ya kita siram lagi pakai trigo boleh. Kalau dicampur sama empan nggak bisa apa tuh? Empat. Kenapa? Untuk apa? Pokoknya untuk itu sekalian untuk lahannya itu dicampur empat aja subur gitu tambah subur. Boleh. Bisa dicampur dengan trigo tuh. Masalah. Sebenarnya kalau namanya di tribak itu udah adanya itu. Bakteri itu udah ada. Namanya tribak, trigo bakteri. M4 itu kan bakteri. Itu nama dagangnya M4 dia. Itu bakteri itu. Nah, itu kita bisa buat sendiri. Bisa kita buat sendiri. Nanti lah di pertemuan berikutnya nanti saya ajarin nanti cara buat macam mana kita buat bakteri pengurai namanya itu. Bisa. Itu dari mudah, bahannya murah. Nanas busuk. Gak usah kita beli, minta aja dikasih kan. Nanas busuk. Yang kita beli cuma belacan, molasses. Itu aja yang kita beli. Molasses itu tetes tebu. Tinggal itu aja yang kita beli. Kalau yang lain gak usah beli. Nanas, belacan berapa lah satu TP itu kan murah. Paling 1.000. Nah, itu aja yang kita beli. Sama kecap asin. Gula nggak pak? Hah? Gula merah nggak? Kalau udah pakai molasses nggak perlu pakai gula merah lagi. Nanasnya yang jangan busuk. Nanas busuk harus nanas busuk. Nggak bisa dirujak. Jadi biar mengantar yang makan. Oh gitu. Iya. Nanas memang harus, karena kita mau ngambil bakteri yang di nanas tadi kita mau ambil. Fermentasi itu pak ya? Karena supaya ngilangin bakteri di mengantar. Oke, nanti itu kita di pertemuan berikutnya kita ini kan lagi. Kita cerita lagi masalah pembuatan itu. Pembuatan bakteri komposer. Nah, kalau ini udah selesai, ini udah kita tabur. Oke. Ya kan? Setelah itu kan di lahan tadi kan udah, ini lahan tadi udah selesai, udah kita ini. Nanti hidup ini. Trigonya hidup nanti di lahan ini. Hidup dia. Jamurnya tadi berkembang dia terus. Memang sebaiknya kita gunakan dulu trigo di lahan baru kita, tapi jangan ringnya terlalu jauh lah. Ya kan? Baru kita siapkan bibit.
supaya si triko tadi dia udah hidup dulu, baru kita masukkan ini udah siap dia bekerja. Kalau sama-sama ini kita masukkan, ini kita tanam, ya pasukan kita belum siap untuk bekerja. Itu waktu jangkanya kita tutup Seminggu, mulsa. 2 minggu. Udah bisa tutup mulsa tuh, Pak? Mau Apanya? dibikin? Tutup aja. Seminggu, 2 minggu nggak apa-apa. Dia kan udah masuk ke dalam tanah. Triko tadi kan udah masuk ke dalam tanah, udah lembab. Gitu. Ya kalau memang lebih ini supaya kelembapannya kalau panas terik kayak gini, ya kita siram sekali-sekali mulsanya biar tetap lembab, dia trikonya tetap hidup. Kan gitu. Udah? Sampai di sini kan udah kita tabur. Dan itu kita pindahkan. Biasa kan Bapak tetap kasih kompos lagi di lubang kan? Lubang tanam kan dikasih kompos lagi. Nah, ini kita siram lagi lubang tanam ini dengan triko lagi. Dengan dosis yang sama. Siram aja, dikocor lah. Mau pakai apa ini kan? Gembor. Kalau nggak usah pakai gembor, kalau mau pakai ember gitu kan biasa pakai gayung. Ya, Itu waktu Ah. penanaman, Pak? Sebelum tanam. Belum nanam. belum. Sebelum tanam. Kan kita udah siapkan lubang. Lubang udah siap. Udah kita kasih kompos lagi kan? Biasa kan dikasih kompos lagi tuh lubang. Nah, baru kita campurkan. Kalau mau pakai ember kan ember tahulah kita liternya berapa liter kan, tinggal kita kalikan aja kali 10 gram. Baru dikacau. Kacau ya udah kita siramkan aja cur di lubang. Habis itu kita tanam. Udah, kita tanam. Tanam tadi cabenya kan, dan kita tanam. Kita tanam. Nah, nanti waktu kita paling enggak 2 minggu sekali atau seminggu sekali kita kocor lagi di sini. Dicampur pupuk juga bisa. Tapi Ya, bisa juga, Pak? bisa, tapi jangan banyak pupuknya. Karena kalau pupuk kimia terlalu banyak kita campur di triko, nanti dia mati. Udah gitu dia nggak boleh lebih dari setengah jam. Jadi kalau udah kita campur itu ya kalau kita campur kan sebelum setengah jam udah habis pasti kan kita siram kan, gitu. Jadi boleh dikocor, boleh. Tiap kali mau pupuk gitu, cuman pupuknya sedikit, jangan banyak. Gitu. Nah, lagian kita juga kalau pupuk cabai kan nggak banyak kan, sedikit kita campur kan, bisa dicampurkan sama triko. Baru nanti ini kita kocor, siram. Gitu. Kalau triko ini dia kalau untuk disemprot, kalau untuk di tanaman gini dia kurang efektif. Karena kalau kita semprot di daun, misalnya semprot di daunnya, dia nggak bisa hidup. Apa dia mau makan? Ini kan makhluk hidup ya. Sekarang kita ceritakan yang kita masukkan ini kan makhluk hidup. Dia apa yang dia mau makan dari daun? Daun batang. Dia lebih mau hidup di akar atau di daun-daun yang udah busuk. Situlah dia makanya, Pak. Iya, dia bisa hidup. Kalau di atas dia nggak bisa hidup. Jadi kita lebih efektif itu dari kalau di atas, Bapak mau pakai misalnya sanksi mau pakai fungisida, boleh. Tapi di atas ya, jangan disemprot di tanah. Biar tanah dia yang bekerja, di atas boleh kita iya. Pakai apa namanya? Jamur boleh. Cuman untuk jamur yang di bawah, ini yang bekerja nih, si organik tadi yang bekerja. Tapi itu pun penyemprotan kita lihat kondisi atas. Kalau memang ada nampak serangan, ya boleh kita bantu dari atas, tapi jangan disiram ke tanah, jangan disemprotkan ke tanah. Gitu. Karena kalau kita semprot fungisida namanya jamur, kita kasih anti jamur, ya mati dia. Gitu. Jadi yang di tanah ini harus betul-betul kita jaga. Kalau di atas Bapak boleh tengok kondisi. Kalau memang sanksi, oh ini ada mulai nampak serangan, semprot aja atas, daun aja semprot. Karena si triko tadi kalau di atas dia nggak bisa hidup dia. Nggak bisa hidup karena dia mau makan apa dia di atas. Namanya makhluk hidup, dia kan mau makan yang dikompos. Jadi waktu di jangan Pak, tahannya sampai 1 musim apa bisa Dipegang? sekali pakai aja gitu. Terus aja ya. iya, kita terus jadi untuk berikutnya kita tambah terus. Nanti waktu kita bongkar mulsa, Ya. kasih kompos lagi, cacah lagi seperti aplikasi yang pertama tadi, ya kan? Siram lagi pakai triko. Jadi triko tadi terus banyak, cuman itulah kita harus komposnya. Kita harus komposnya itu kita bisa pakai kompos karena triko tadi itu kalau nggak kita barengi dengan kompos dia nggak bisa hidup. Efektif hidupnya kecil. Nah, jadi dia tetap terus, ya terus kita pakai terus. Gini, kalau mau dikocor terus aja. Tiap kali kapan nanti mau nyiram boleh. Dia intervalnya kalau di itu daerah yang memang banyak dulu sebelum pakai triko ini banyak kena layu fusarium di cabenya tadi. Nah itu kita seminggu sekali boleh kita kocor.
Nanti untuk berikutnya bisa 2 minggu tanam. Ini kan kita baru pertama berarti kan tuh udah banyak itu. Makanya seperti siapa bapak yang bilang tadi ya, yang sisip mati Iya. lagi. Karena di dalam lubang ini udah ada itu jamur layu fusariumnya. Ya begitu kita tanam ya sama aja kan kita kasih makan dia ya. Ini kan penyakit. Ya kan? Diam dia, nggak ada makanan. Kita kasih makanan ya hidup lagi dia. Gitu. Nah, Ya begitu kasih ya, orang kita kasih dia makan, ya dimakannya lagi makanan. Mati lagi pasti. Sering. Jadi kalau ini kita udah pakai triko, dia otomatis nanti bekerja itu, dia makan itu. Jadi udah pun kita cabut ini, kita udah selesai lah, kita udah panen selesai. Ini nanti jamur-jamur yang tersisa ini, jamur layu fusarium yang tersisa ini dimakani sama triko tadi. Dia lebih cepat berkembang ini. Triko ini dibanding jamur misalnya di karet jamur akar putih. JAP itu kan. Kalau ini layu fusarium. Di apa? Pisang layu fusarium. Orang bilang komas. Nah, itu dimakannya itu lebih cepat berkembang ini daripada itu. Ubi bisa. Jamur ya. Iya, lebih bisa Pak. bisa. Ah, iku. Cuman Makanya kalau di ubi kita tandain di mana yang mau nanya itu Pak, sebetulnya cuman kita tandain di mana-mana yang kalau kita bertanam kan nampak itu yang mana yang kena layu fusarium, yang kena komas itu kan nampak. Iya. Ah, Lah. misalnya ini tandain, waktu panen tandain. Nanti di situ yang kita ini kasih kompos, taburkan kompos di situ, siramkan triko di situ. Sedikit Pak. Katanya kalau obat jamur itu apa namanya? Enggak pakai dolomis, dia pakai ini perampat sekam. Sekam. Itu kira-kira Sekarang bisa gini, itu. sebenarnya macam mana saya bilangnya, itu sih bukan untuk pengendalian sih. Menghilangi komus sebenarnya. Itu bukan untuk pengendalian sebenarnya. Sekam padi itu memperbaiki tanah juga dia. Iya. Apalagi arang sekam, sebenarnya lebih cantik arang sekam. Yang Udah dibakar. Abu itu. Enggak, abu nggak bisa. Abu itu udah nggak ada apa-apanya itu. Jadi yang kulitnya juga ya. Hitam, yang hitam jadi arang. Nah, itu lebih baik. Cuman itu sebenarnya kalau itu secara kebetulan aja mungkin. Atau dia udah kita taburkan itu, porosi tanahnya bagus, jadi tanah ini nggak lembab terlalu lama, Iya. cepat kering, itu ya matikan jamurnya. Tapi bukan dia yang istilahnya ini untuk matikan jamur itu nggak ada. Enggak ada Pak ya. Kalau pH tanah seperti bilang pH tanah, itu kita ukur pH. Kalau pH-nya dia asam, itu kemungkinan nanti bisa. Itu hanya pH tanah itu kan hanya mengukur untuk ini aja, untuk asam basah. Basah. Bukan berarti dia. Kalau dolomit itu bisa menetralkan tanah. Kalau tanah itu netral, dia kalau udah pH-nya dia di 6 aja sampai 7 itu netral, 7 netral, di 6,5 aja dia udah bagus di tanah. Itu Pak. Itu otomatis karena pH-nya netral, ya jamurnya berkurang. Kurang Pak ya. Iya. Karena gini Pak, aku punya lahan 7 ranting. Dan itu sebelum di klakor, kan aku semprot lahan rusak, udah semprot, cuman kan dolomit, rusak itu kan. Dapat 2 hari kan, masuklah klakor, udah siap. Jadi itu aku tanam ini, udah aku tanam, saya apa? Sekap padi. Dapat segitu, ubinya gemu-gemu itu kira-kira nanti pertumbuhannya kemana itu? Kena kompos nggak itu? Ubinya gemu-gemu itu karena bahan organiknya itu tadi. Sebelumnya lahan dia udah kena komes Pak. Nah, itu udah lahan kena dia komes. tanam udah komes. Ya bisa kompos itu nggak hilang itu. Iya, Iya. katanya. Iya dia bisa hilang. dia kompos itu kan bukan berarti begitu kita tanam langsung dia ini. Umumnya tumbuhnya itu kan kalau udah dia mulai berbuah di umum. Kalau garam itu Pak, kalau garam kasar itu Pak, nah. Garam boleh, Bisa tuh, Pak? itu untuk salinitas tanah namanya. Bisa ngurangi komes nggak tuh Pak? Tanaman ubi. Baru mulai Bisa jadi, tapi kalau terlalu banyak kali kita pakai garam, tanaman yang mau kita tanam pun bisa mampus juga nanti, mati juga dia. Seharusnya- Jadi kalau untuk ini nanti saya jelasin tentang masalah pH tanah ya. Iya. Ini kita bahas ke Bari dulu. Ini tadi sampai mana lupa saya ini. Ini Satu, kameranya udah ngantuk Pak. di bibitan tadi kan udah selesai. Ya. Nah, udah. Tanam, Pak. Untuk ini kalau cabai udah tanam udah selesai kan? Ya, Tanam ya. udah, aplikasi ya. Gitu. Jadi kalau di atas kita boleh lah pakai fungisida, tapi kalau di bawah jangan. Ini biar tetap hidup terus. Jadi Pak, kalau pola nanam kangkung supaya satu ranting dapat 1.000 lebih itu mana Pak?
Harganya Lah ikut tanya gitu. pakai kompos banyak-banyak. Dia 10 sampai 10 gram per liter air. 20 gram per liter apa? 5 sampai 10 gram per liter. Jadi kalau kita pakai gembor itu kan gembor rata-rata itu kan 10 liter ya. Nah, berarti kali kalau untuk pertama kita pakai 10 gram. Kalau untuk pertama kali aplikasi 10 gram berarti satu gembor ini 100 gram. Campur. Kita aduk dia di pertama dia kita isi dulu ini biar dia aduknya merata itu kan kita isi dulu dia setengah. Masukkan. Aduk. Nah, baru penuhkan. Habis itu kita siram kemari, Pak. Kemudian apa? Iya, disiram atau kalau kita mau pakai semprot pun boleh. Nah, seperti mana ukurannya? Kalau Pak? semprot dia Dosisnya? ya tetap. Berarti kalau semprot kita sekarang semprot itu berapa liter? 16. 16. Berarti 160 gram. Tapi kan warnanya kan itu Pak, lembut apa halus. Nah, Habis. ini caranya. Ini kan kita kasih berarti kalau pakai semprot 160 gram lah dia per tangki. Ya. Nah, caranya spuyernya dibikin di spuyer tadi kita bikin spuyer kasar. Oh. Karena ini kan kita mau aplikasikan Berarti makhluk dia hidup. agak deres apa ya? Ya, jadi lebih banyak itu kan lebih baik. Karena kalau untuk di penyakit kalau kita pakai agen-agen hayati ini, kita adu pasukan istilahnya kalau perang. Lebih banyak pasukan kita, pasukan penyakit tadi mati. Kalau lebih banyak pasukan penyakitnya daripada pasukan kita, ya kita yang mati kan gitu. Ya tanaman kita yang mati kan. Nah, makanya kita kasih dia lebih banyak. Triko ini dia paling senang itu tumbuh dulu dia di ini semua jamur senang tumbuhnya di kompos. Makanya kebanyakan orang bilang pakai kompos itu bisa tanamannya malah mati, malah berjamuran katanya kan. Memang jamur itu paling senang dia tumbuh di kompos karena kompos itu kan dia lembab. Iyalah, Kompos kan lembab. panas. Nah, namanya lembab jamur itu kan suka tumbuh di daerah yang lembab. Kan gitu. Jadi ini kita pakai, kita semprotkan atau kita siramkan. Siram gitu. Nah, setelah itu Jatuh man bintangnya. kita tutup pakai mulsa. Kalau mau pakai mulsa. Cepat. Kalau mau pakai mulsa organik, pakai mulsa organik. Kalau mau pakai mulsa organik, mulsa vaksin. Nah, baru kan kita selanjutnya kan melubang. Lubang kan? Lubang. Gitu. Ya kebiasaan kita kan juga nanti di lubang itu kita masukkan juga kompos. Kalau mau nanam itu kan biasa masukin kompos. Ya kan? Nah, masukin. Gitu. Nah, sebelum ini udah tanah kita udah selesai. Sekarang di kita di pembibitan. Terbalik, atau saya di pembibitan dulu kan. Nah, pembibitan. Di pembibitan itu oke lah, nggak apa-apa. Di pembibitan kita ada namanya perlakuan benih. Kalau istilahnya bahasanya seed treatment, perlakuan benih. Bapak biasanya kalau udah diambil bibit cabenya tadi diambil, udah di